Perkenalkan nama saya Cynthia Deborah. Saya akan membacakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. B. Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu. C. Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C perlu membentuk undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, mengingat pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 24A, dan pasal 24B, pasal 24C, dan pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam undang-undang ini dimaksud dengan ayat pertama, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Ayat kedua, Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat ketiga, Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat keempat, Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat kelima, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. 6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung. 7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. 8. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Ayat ke-9, hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Bab 2. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Pasal 2 ayat pertama. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat kedua, peradilan negara yang menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Ayat ketiga, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Ayat keempat, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 3 ayat pertama, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Ayat kedua, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat ketiga, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 ayat pertama, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Ayat kedua, pengadilan membantu
pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 5 ayat pertama, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ayat kedua, hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Ayat ketiga, hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pasal 6 ayat pertama, tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain. Ayat kedua, tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Pasal 7, tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan kecuali atas perintah tertulis dan kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 5 ayat pertama, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat 2, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa. Pasal 9 ayat pertama, setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Ayat kedua, pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat ketiga, ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang. Pasal 10 ayat pertama, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ayat kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Pasal 11, ayat pertama, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Ayat kedua, susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat pertama terdiri dari seorang hakim, ketua, dan 2 orang hakim anggota. Ayat ketiga, hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. Ayat keempat, dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 12 ayat pertama, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa kecuali undang-undang menentukan lain. 2. Dalam hal terdakwa tidak hadir sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa. Pasal 13 ayat pertama, semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Ayat kedua, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ayat ketiga, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dan ayat kedua, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pasal pertama ayat pertama, putusan diambil berdasarkan sidang pemusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat kedua, dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Ayat ketiga, dalam hal sidang pemusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Ayat keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai sidang pemusyawaratan sebagaimana diatur pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Pasal 15, pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan. Pasal 16, tindak pidana
yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung, perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pasal 17 ayat pertama, pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Ayat kedua, hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat pertama adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Ayat ketiga, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga, saudara atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. Ayat keempat, ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga, saudara, atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Ayat kelima, seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Ayat ke-6, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat kelima, putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat ke-7, perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Bab 3, pelaku kekuasaan kehakiman bagian ke-1 umum. Pasal 18, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Pasal 19, hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Bagian kedua, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Pasal 20 ayat pertama, Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. Ayat kedua, Mahkamah Agung berwenang pertama, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kecuali undang-undang menentukan lain. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Ayat ketiga, putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan dapat pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. Pasal 21, ayat pertama, organisasi administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ayat kedua, ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Pasal 22, ayat pertama, Mahkamah Agung dapat memberi keterangan pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Ayat kedua, ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah diatur dalam undang-undang. Pasal 23, putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 24 ayat pertama, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
Ayat kedua, terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Pasal 25, ayat pertama. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ayat kedua, peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat pertama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat ketiga, peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat pertama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat keempat, peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat pertama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat kelima, peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat pertama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat pertama. Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain. Ayat kedua, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 27 ayat pertama, pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 25. Ayat kedua, ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diatur dalam undang-undang. Pasal 28. Susunan kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diatur dalam undang-undang. Bagian ketiga, Mahkamah Konstitusi pasal 29 ayat pertama. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang B, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang C, memutus pembubaran partai politik, yang D, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan yang E, kewenangan yang lain yang diberikan oleh undang-undang. Ayat kedua, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. 3. Ayat ketiga, susunan kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diatur dengan undang-undang. Ayat keempat, organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Madeline Grace Abianika Rahawarin, Ilmu Komunikasi dengan NIM 20716.547. Bab 4, Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim dan Hakim Konstitusi. Bagian pertama, Pengangkatan Hakim dan Hakim Konstitusi. Pasal 30 ayat 1 berisi pengangkatan Hakim Agung berasal dari hakim karir dan non-karir. Kedua, pengangkatan Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. 3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim Agung sebagaimana dimaksudkan pada ayat pertama dan ayat kedua diatur dalam undang-undang. Pasal 31 ayat pertama berisi tentang hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara
yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ayat 2, hakim sebagaimana maksud pada ayat pertama tidak dapat merangkap jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 32 ayat pertama, hakim ad hoc dapat diangkat pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ayat kedua, ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diatur dalam undang-undang. Pasal 33, untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Yang kedua, adil. Dan yang ketiga, kewarganegaraan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Pasal 34 ayat pertama yang berisi tentang hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 orang Mahkamah Agung, 3 orang Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Ayat 2, percalonan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilaksanakan secara transparan dan partisipasi. Yang ketiga, pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. Pasal 35, ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim konstitusi diatur dalam undang-undang. Bagian kedua, pemberhentian hakim dan hakim konstitusi. Pasal 36, hakim dan hakim konstitusi dapat diberhentikan apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pasal 37, ketentuan mengenai tata cara pemberhentian hakim dan hakim konstitusi diatur dalam undang-undang. Bab 5, tentang badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Pasal 38 ayat pertama, selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lainnya yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Yang kedua, fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat pertama meliputi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberhentian, jasa hukum, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ayat ketiga, ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Bab ke-6, tentang pengawasan hakim dan hakim konstitusi. Pasal 39 ayat pertama, yang berisi tentang pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ayat kedua, selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Ayat ketiga, pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ayat keempat, pengawasan dan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dan kedua, dan ayat ketiga tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Pasal 40 ayat pertama, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Ayat kedua, dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pasal 41 ayat pertama, dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29, 39 dan pasal 40, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung wajib: yang pertama,
menaati norma dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dan yang ketiga, menjaga kerahasiaan dan keterangan atau informasi yang diperoleh. Ayat kedua, pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat pertama tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Ayat ketiga, kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dan kedua. Huruf B diterapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Yang keempat, pasal 4, ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 40 diatur dalam undang-undang. Pasal 42, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat mengawasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Pasal 43, hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Pasal 44 ayat pertama, pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Ayat kedua, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diatur dengan undang-undang. Bab 7 tentang pejabat peradilan. Pasal 45, selain hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dapat diangkat panitera, sekretaris, dan juru sita. Pasal 46, panitera tidak boleh merangkap menjadi yang pertama, hakim, wali, pengampu, advokat, dan penjabat peradilan yang lain. Pasal 47, tentang ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian panitera, sekretaris, dan juru sita, serta tugas fungsi diatur dalam undang-undang. Bab ke-8, jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim. Pasal 48 ayat pertama, negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Ayat kedua, jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 49 ayat pertama, hakim ad hoc dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan tunjangan khusus. Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 8, putusan pengadilan. Pasal 50 ayat pertama, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal yang tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Ayat kedua, tiap putusan pengadilan harus ditandai oleh ketua serta hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang. Pasal 51, penetapan ikhtisar pada permusyawaratan dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang. Pasal 52 ayat pertama, pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkaitan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. Ayat kedua, pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu ditentukan.
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ayat ketiga, dalam perkara pidana, putusan selain sebagaimana dimaksud pada ayat kedua disampaikan kepada instansi yang terkait pada pelaksanaan putusan. Pasal 53 ayat pertama. Dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Ayat kedua, penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Bab 10. Pelaksanaan putusan pengadilan. Pasal 54 ayat pertama. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana oleh jaksa. Kedua, pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan. Putusan pengadilan dilaksanakan dalam memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Pasal 59 ayat 1-2, ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Bab 11. Bantuan hukum. Pasal 56. Setiap orang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Yang kedua, negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 ayat 1-3, pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu memperoleh bantuan hukum. Ayat kedua, bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat pertama itu diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 12. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 58. Upaya menyelesaikan sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyesuaian sengketa. Pasal 59 ayat pertama sampai 3. Arbitrase merupakan cara penyesuaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ayat kedua, putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuasaan hukum tetap dan mengikat para pihak. Ayat ketiga, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan pemerintah, ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak bersengketa. Pasal 60. Alternatif penyesuaian sengketa merupakan lembaga penyesuaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni melaksanakan di luar pengendalian dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian akhir. Ayat kedua, penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, hasilnya dituangkan kesepakatan tertulis. Ayat ketiga, kesepakatan secara tertulis sebagai dimaksud pada ayat kedua bersifat final dan mengikat pada para pihak untuk
dilaksanakan dengan itikat baik. Pasal 61, ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, pasal 59, dan pasal 60 diatur dalam undang-undang. Pasal 13 tentang ketentuan penutup. Bab 13 ketentuan penutup. Pasal 62, pada saat undang-undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430/58 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 63, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Pasal 64, undang-undang ini memulai berlaku pada tanggal telah diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dengan Lembaga Negara Republik Indonesia. Ya, perkenalkan, nama saya Roberto Luis Fernando Tambunan dengan NIM 271650804. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang pertama, umum. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di atas. Namun substansi undang-undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain pengaturan secara konvensif, undang-undang ini juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005 per PUU per 2006 yang salah satu amarnya telah membatalkan pasal 34 tentang Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu atau Integrated Justice System, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman perlu diganti. Hal-hal yang penting dalam undang-undang ini antara lain sebagai berikut. A. Mengonfirmasi sistematik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman terkait dengan pengaturan secara kompresif dalam undang-undang ini. Misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. B. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undang dan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang C. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi. D. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. E. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara. Yang F. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang G. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan. Yang H. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi. Pasal demi pasal. 2. Pasal 1 cukup jelas. Pasal 2 ayat 1. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa adalah sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat 2 cukup jelas, ayat 3 cukup jelas, ayat 4. Yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Pasal 3 ayat 1. Yang dimaksud dengan kemandirian peradilan adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Ayat 2 cukup jelas.
ayat 3 cukup jelas, ayat 4 cukup jelas, pasal 5 ayat 1. Ketentuan ini dimaksud agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ayat 2 cukup jelas, ayat 3 cukup jelas, pasal 6 cukup jelas, pasal 7. Yang dimaksud dengan kekuasaan yang sah adalah aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan undang-undang. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini termasuk juga di dalamnya penyadapan. Pasal 8 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2, dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Pasal 9 ayat 1, yang dimaksud dengan rehabilitas adalah memulai hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lainnya. Ayat 2 cukup jelas, ayat 3 cukup jelas, pasal 10 cukup jelas, pasal 11 cukup jelas, pasal 12 ayat 1. Ketentuan ini berlaku bagi pengadilan tingkat pertama. Ayat 2 cukup jelas, pasal 13 cukup jelas, pasal 14 cukup jelas, pasal 15. Saling memberi bantuan dilakukan antara lain dalam hal administrasi, berkas perkara, inventarisasi, putusan pengadilan, dan penggunaan sumber daya manusia. Pasal 16 yang dimaksud dengan dalam keadaan tertentu adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer. Namun jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan umum, maka perkara diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan hukum. Pasal 17 ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas, ayat 3 cukup jelas, ayat 4 cukup jelas, ayat 5. Yang dimaksud dengan kepentingan langsung atau tidak langsung adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya. Ayat 6 cukup jelas. Ayat 7, yang dimaksud dengan berbeda dalam ketentuan ini adalah majelis hakim yang tidak terkait dengan ketentuan pada ayat 5. Pasal 18 cukup jelas, pasal 19 cukup jelas, pasal 20 ayat 1 cukup jelas, ayat 2 huruf A cukup jelas, huruf B. Ketentuan ini mengatur mengenai hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undang yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Huruf C cukup jelas, ayat 3 cukup jelas, pasal 21 cukup jelas, pasal 22 cukup jelas, pasal 23 cukup jelas, pasal 24 ayat 1. Yang dimaksud dengan hal atau keadaan tertentu antara lain adalah ditemukan bukti baru atau biasa disebut novum, dan atau adanya kekilafan atau kekeliruan hakim yang menerapkan hukumnya. Ayat 2 cukup jelas, pasal 25 cukup jelas, pasal 26 cukup jelas, pasal 27 ayat 1. Yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Ayat 2 cukup jelas,
Pasal 28 cukup jelas, pasal 29 ayat 1 huruf A cukup jelas, huruf B cukup jelas, huruf C cukup jelas, huruf D cukup jelas, huruf E. Dalam ketentuan ini termaksud kewenangan memeriksa dan memutuskan sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2 cukup jelas, ayat 3 cukup jelas, ayat 4 cukup jelas. Pasal 30 ayat 1 yang dimaksud dengan hakim karir adalah hakim berstatus aktif sebagai hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung. Yang dimaksud dengan hakim non-kurir adalah hakim yang berasal dari lingkungan badan peradilan. Ayat 2 cukup jelas, ayat 3 cukup jelas. Pasal 31 ayat 1 cukup jelas. Pasal 2 ayat 2 yang dimaksud dengan merangkap jabatan antara lain A. Wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya. B. Pengusaha. C. Advokat. Dalam hal hakim yang merangkap sebagai pengusaha antara lain, hakim yang merangkap sebagai direktur perusahaan, menjadi pemegang saham perseorangan, atau mengadakan usaha perdagangan lain. Pasal 23 ayat 1 yang dimaksud dalam jangka waktu tertentu adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan diangkat hakim ad hoc adalah untuk membaca penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus, misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, kejahatan korupsi, anak, perselisihan hubungan industrial, atau telematika, atau bisa disebut cybercrime. Ayat 2 cukup jelas, pasal 33 cukup jelas, pasal 34 cukup jelas, pasal 35 cukup jelas, pasal 36 cukup jelas, pasal 37 cukup jelas, pasal 38 ayat 1 yang dimaksud dengan badan-badan lain antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Ayat 2 cukup jelas, ayat 3 cukup jelas. Pasal 39 ayat 1 yang dimaksud dengan pengawasan tertinggi adalah meliputi pengawasan internal Mahkamah Agung yang terhadap semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Ayat 2 cukup jelas, ayat 3 cukup jelas, ayat 4 cukup jelas. Pasal 40 cukup jelas, pasal 41 cukup jelas, pasal 42 yang dimaksud dengan mutasi dalam ketentuan ini meliputi juga promosi dan demosi. Pasal 43 cukup jelas, pasal 45 pasal 44 cukup jelas, pasal 45 cukup jelas, pasal 46 huruf A cukup jelas, huruf B cukup jelas, huruf C cukup jelas, huruf D cukup jelas, huruf E. Yang dimaksud dengan pejabat peradilan yang lain adalah sekretaris, wali sekretaris, wakil panitera, panitera pengganti, jurusita, jurusita pengganti, dan pejabat struktural lainnya. Pasal 47 cukup jelas. Pasal 48 ayat 1 yang dimaksud dengan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya adalah hakim dan hakim konstitusi diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim dan hakim konstitusi harus diberikan perlindungan keamanan oleh konstitusi, aparat terkait yakni aparat kepolisian, agar hakim dan hakim konstitusi mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan intervensi dari pihak manapun. Jaminan kesejahteraan meliputi gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun, serta hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2 cukup jelas, pasal 49 cukup jelas, pasal 450 cukup jelas, pasal 51 cukup jelas, pasal 52 ayat 1 cukup jelas, pasal ayat 2 cukup jelas, ayat 3 yang dimaksud dengan instansi yang terkait antara lain lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan kejaksaan. Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan
Ketua pengadilan yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung. Pasal 53 cukup jelas, pasal 54 cukup jelas, pasal 55 cukup jelas, pasal 56 ayat 1. Yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum secara cuma-cuma yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencarian keadilan yang tidak mampu. Yang dimaksud dengan pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu, yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum. Pasal 57 cukup jelas, pasal 58 cukup jelas, pasal 59 ayat 1. Yang dimaksud dengan arbitrase, dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah. Ayat 2 cukup jelas, ayat 3 cukup jelas, pasal 60 cukup jelas, pasal 61 cukup jelas, pasal 62 cukup jelas, pasal 63 cukup jelas, pasal 64 cukup jelas. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5076. Sekian dari saya pembacaan tentang hukum-hukum dan pasal-pasal yang tertera. Terima kasih.